menghadirkan memori dan koneksi emosional. Ketiga, wisata sastra, perjalanan yang menghubungkan karya sastra, menulis, dan lokasi seperti rumah sastrawan, setting cerita, atau rute literer, sehingga wisatawan merasakan konteks naratif suatu tempat. Mengapa fenomenologi penting? Ya karena ia memberi kita alat untuk memahami makna apa yang dirasakan, difikirkan, dan diingat pengunjung saat berinteraksi dengan budaya lokal. Metodenya biasanya wawancara mendalam, observasi partisipan, dan deskripsi tekstural yang semua bertujuan menangkap esensi pengalaman. Contoh sederhana, saat Anda duduk sebuah kedai kopi tradisional, fenomenologi tidak hanya mencatat orang minum kopi, tapi menanyakan apa arti momen itu bagi mereka. Apakah itu ruang berkumpul, simbol identitas, atau rutinitas yang memberi rasa aman. Gastronomi memperkaya pengalaman wisata lewat indera. Mencicipi makanan lokal bukan sekedar makan, itu menyentuh sejarah, bahan lokal, teknik turun-temurun, dan cerita keluarga. Aktivitas seperti mengunjungi pasar tradisional, ikut kelas memasak, atau menikmati makanan di rumah makan tradisional membuka peluang interaksi autentik terhadap wisatawan dan penduduk. Selain itu, kuliner dapat diolah menjadi produk wisata. Festival makanan, paket usaha wisata kuliner, ataupun oleh-oleh khas yang meningkatkan ekonomi lokal. Inovasi kuliner yang tetap menjaga keaslian rasa membuat hidangan tradisional lebih mudah diterima pengunjung tanpa kehilangan jati diri budaya. Wisata sastra menawarkan dimensi naratif. Pembaca yang tertarik pada sebuah novel ingin mengunjungi lokasi-lokasi yang disebutkan di buku itu. Program wisata sastra bisa berupa rute literer, museum sastrawan, pembacaan karya di lokasi, atau festival sastra. Hal ini tidak hanya menarik wisatawan yang cinta terhadap sastra, tetapi juga memberi konteks sejarah dan emosional pada landscape budaya. Menggabungkan fenomenologi, gastronomi, dan wisata sastra menciptakan pengalaman yang menyentuh kepala, hati, dan indera. Fenomenologi membantu mengajak pengalaman yang populer. Gastronomi memberikan pengalaman sensoris, wisata sastra memberi narasi yang memperkaya konteks. Dengan integrasi ini, destinasi bisa membawa branding yang otentik, melestarikan tradisi, dan memperkaya ekonomi lokal. Bayangkan paket wisata 1 hari. Pagi ikut tur rute sastra mengunjungi rumah penulis dan lokasi cerita. Siang ikut workshop masak hidangan tradisional sambil mendengar cerita asal makanan itu. Sore duduk di kedai lokal untuk diskusi singkat tentang makna, tentang tempat menurut keluarga. Semua aktivitas didesain melakukan observasi wawancara nyata. Itu contoh observasi penelitian singkat. Itu ringkasan singkat tentang bagaimana teori sastra, gastronomi, dan fenomenologi bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan pariwisata budaya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.